Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, wani. Baik dulur, Papa harap dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan pada kesempatan kali ini Papa Romeo ingin memberikan yang spesial pada dulur sekalian, karena Papa Romeo akan banyak bertukar pikiran dengan salah satu young player dari Persebaya Surabaya, dan posisinya adalah di playmaker. I love playmaker. Dan ini suatu kehormatan bagi Papa Romeo bisa berbicara dengan salah satu calon legenda dari Persebaya Surabaya. Dan please welcome Zulfikar Ahmad. Zul, thank you so much sudah datang ke vlog Papa Romeo, dan jujur ini satu kebanggaan karena sebenarnya kita sudah janjian ya, sudah dari ya mungkin dua minggu yang lalu, cuman memang waktunya teman-teman baru bisa dipertemukan hari ini. Dan sekali lagi thank you so much Zul. Dan Zul, banyak sekali pertanyaan dari subscriber dari Papa Romeo yang menanyakan bagaimana sih cara menjadi pemain Persebaya. Ya, sepurah nih Rek. Papa Romeo ini YouTuber. Jadi pada kesempatan ini kan ini satu hal yang pas, karena lebih dari 5 kali pertanyaan Sul. Banyak pemain-pemain muda yang bercita-cita ingin jadi pemain Persebaya, which is good. Gitu loh. Berarti Persebaya tidak akan pernah kehilangan talenta muda. Nah, Zul, gimana sih caranya kalau ingin jadi pemain Persebaya? Kalau tiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri ya. Oke. Tapi pastinya kalau dari saya, yang penting jangan tetap semangat, jangan pernah ada rasa putus asa. Dan jangan bosan-bosan buat terus latihan. Ya. Right. Jadi memang harus komitmen ya. Harus komitmen. Dan gini Zul, berarti kalau teknisnya Zul ini kan sebelum masuk ke Persebaya, itu kan ada di internal Persebaya ya. Nah, mungkin bagaimana caranya untuk bisa masuk ke Indonesia? Contoh nih, kalau misalkan Zul ini kan di Indonesia Muda ya. Nah, mungkin gimana sih caranya untuk masuk ke sana itu, untuk ikut sana? Nggak mungkin kan dia akan langsung seleksi ke Persebayanya. Pasti kan dari klub internalnya Persebaya kan ada berapa totalnya Zul? Ada 20. Nah, Zul ini ada di Indonesia Muda. Nah, awalnya dulu Zul gimana sih bisa masuk Indonesia Muda? Ikut Indonesia Muda udah dari umur 8 tahun, kelas 2 SD. Wow. 2008. Jadi dari kecil, waktu itu ayah juga, keluarga dari ayah kan juga suka main bola. Bapak juga pemain bola? Bapak juga dulunya main bola katanya. Terus akhirnya ya udah saya diikutin klub Indonesia Muda itu, terus akhirnya keterusan sampai bisa masuk Persebaya. Dan waktu itu ya sebelum masuk Persebaya ya ikut
internal dulu juga. Oke. Which is berarti Zul ketika usia 8 tahun tadi ya? Saya 8 tahun. 8 tahun sampai pertama kali masuk Persebaya senior Umur 18 tahun 18. Oke. Berarti at least 10 tahun ya Zul? 10 tahun. Apakah hanya membela Indonesia Muda saja di sana atau sempat berpindah klub-klub internal? Indonesia Muda aja. Oke. Sempat diajak ke situ-situ kemana gitu, cuma sama ayah udah ikut IM aja. Wah, luar biasa. Nah, tapi gini Zul, ketika memang berarti gimana caranya orang awam nih ya, pemain-pemain calon-calon yang punya impian menjadi pemain muda, itu daftar contoh seperti Indonesia Muda tadi? Waktu itu sih saya langsung daftar aja ke Indonesia Muda. Oke. Jadi langsung ikut latihan, habis daftar dapat kaosnya, bajunya, terus langsung ikut latihan. Oke. Waktu itu diantar ayah juga sama ibu. Berarti itu sama dengan sekolah sepak bola atau? Iya, sekolah sepak bola. Oke. Iya emang. Kalau Dolok itu termasuk? Dolok yang Bulog yang di Bulog. Itu juga sekolah sepak bola kan? Sekolah sepak bola cuma nggak masuk internal. Nggak masuk. Oke, paham. Yeah. Jadi Persebaya itu punya kompetisi internal ya dari nama-nama tersebut. Ya intinya nama-nama tersebut tadi itu adalah sekolah sepak bola. Yeah. Nah, berarti ada pertandingan kan Zul? Ada pasti. Kayak liga gitu. Okay. Jadi 20 tim itu dibagi 2 grup, ketemu semua. Di pertandingan usia, ada usia, kelompok usia? Enggak? Atau hanya di usia sekian yang boleh bertanding? Waktu dulu itu udah di bawah 23 minimal. Oh, di bawah usia 23 ya? Iya. Oke. Dan berarti semua orang bisa ya Zul untuk masuk ke klub-klub internal Persebaya tadi, termasuk Indonesia Muda tadi ya? Berarti kalau misalkan nih, Dolok kan masih ada nih, Dolok masih ada. Berarti kalau misalkan dari Dolok mau masuk ke Persebaya, ke klub internal Persebaya bisa? Kalau itu kurang paham. Oke. Siap. Berarti itu perlu, kalau dari Zulfikar menyampaikan bahwa kita harus masuk mendaftar di sekolah sepak bola klub internal dari Persebaya Surabaya. Dan itu hanya ada di area Surabaya saja ya, Zul? Nggak ada di luar kota, nggak ada ya? Area Surabaya. Oke. Cuma mungkin anak-anaknya dari luar kota ada. Zul, kalau boleh tahu di mana alamatnya Indonesia Muda kalau mau daftar? Barangkali ini ada yang sering banget tanya Papa Romeo. Kalau di Indonesia Muda sekarang latihannya di Karangan, lapangan Karangan, di Wiyung. Oh, Wiyung, Karangan Wiyung. Oke. Ya, setiap kalau kantornya di mana? Atau harus datang ke lapangan itu untuk daftar? Langsung datang aja ke lapangan. Tiap hari latihannya itu hari Rabu, terus Jumat. Rabu, Jumat di lapangan apa tadi itu? Lapangan Karangan Wiyung. Karangan Wiyung. Itu di mananya, Zul? Pokoknya yang gangnya sebelahnya Indomaret kok. Oke. Ya nanti banyaklah di Google Map ya. Dan Zul, berarti kalau dia itu bukan usia 8 tahun bisa daftar. Mungkin dia usia udah di 15. Mungkin nih skillnya udah kayak Papa Romeo ini, skillnya Cristiano Ronaldo banget ini. Barangkali udah usia 15 itu masih ada peluang nggak sih? Ya bisa aja dicoba. Masih kok. Masih ya. Tapi kalau sudah usia 25 gitu udah sulit ya? Karena kan Persibaya maksudnya, kan klub internal itu sampai 23 aja ya? Iya. Menerimanya. Jadi yang memang punya bakat, monggo silakan. Tadi clue-nya sudah disampaikan, kan banyak tuh yang nanya ke Papa Romeo gimana caranya jadi pemain Persibaya. Berarti harus dimulai dari klub internal Persibaya dulu. Dan itu sangat terbuka ya Zul untuk mau masuk ke klub internal Persibaya. Dan luar biasanya adalah Zulfikar ini dari membawa Persebaya muda usia 20 ya, menjuarai Elite Pro. Ini beritanya sangat luar biasa karena Papa Romeo tuh lihat arak-arakannya Zul, itu merinding banget. Ini baru U20 loh. Gimana kalau misalkan senior yang juara, itu lebih gila lagi sih kalau menurut Papa Romeo. Apa sih Zul pengalaman yang bisa dibagikan gitu kan? Karena kan waktu itu kalau nggak salah final lawan Barito Putra dan penalti ya Zul.
Adu penalti? Menang adu penalti. Menang. Itu gimana sih Zul? Apa rangkaiannya dari awal sampai akhir itu kayak gimana? Waktu itu 20 tahun kemarin kan sebelum ikut U20 saya udah latihan di senior. Oh, oke. Sudah latihan di senior. Oke, tapi Terus belum promosi ya? Udah promosi? Udah latihan, udah. Oke. Cuma ikut latihan, cuma belum dapat jam terbang. Jam terbang, siap. Akhirnya sama Coach? coach disuruh cari jam terbang dulu. Oke. Akhirnya Caranya di U20? turun ke U20. Oke. Akhirnya ikut latihan. Ya udah, terus beberapa hari ikut Elite Pro itu. Oke. Elite Pro Bersama Koko Ari sama Araya, Koko sama Kemal. Rizky Ridho itu? Rizky Ridho waktu itu kan dia sering di timnas. Jadinya dia masih belum. Siap. masih Hernando belum. Ari, Iya. di Supri, timnas. Supri. Iya, Supri juga. Oke. Dan itu membawa, memang sudah ada target ya waktu itu, memang juara atau pada saat itu targetnya apa? Waktu itu sih nggak ada target ya. Soalnya waktu aku ikut U20 cuma latihan 2 kali. Oke. Latihan 2 kali, langsung besoknya show. berangkat ke Magelang kan waktu itu Oke. putaran pertama ikut main di Magelang. Oke. Alhamdulillahnya sih hasilnya masih Bagus. bisa lah, Siap, bagus. siap. Dan gimana nih, Sul? Maksudnya apa namanya final dengan Barito adu penalti gila itu ya Final. Waktu pengalamannya. Kan sempat tertinggal ya kalau kita ya. tertinggal terus Comeback. babak pertama Oke. 10 orang, kartu merah 1. Kapten itu. Oke. Habis itu untuk Itu kita udah kalah berapa itu? menang dulu, menang 1-0. Menang 1-0. Golnya Supri. Oke. Terus habis itu babak pertama akhir kena penalti. Kena kartu merah itu. Oke. Kartu merah. Terus musuhnya dapat tendangan bebas, Siap. masuk Satu sama. 1-1. And then babak kedua Babak kedua kita kebobolan. 10 pemain Heeh. masih bisa unggul 2-1 lewat gol Supri itu. Siap. Akhirnya sempat sampai hampir selesai, kita dibalik 3-2. Oke. Terus menit-menit akhir kan Oke. kita dapat tendangan corner. Betul. Saya itu yang nendang itu waktu itu. Yang nendang saya, Dan akhirnya berbuah gol. saya tendang, terus ada Brilian kan. Oke. Kena Brilian pasnya ke Agama Brilian. ya? Iya, kenanya ke Brilian, dia Sikat. kontrol sekali langsung ditendang. Akhirnya alhamdulillah bisa cetak. Waktu itu menit 90 plus 3. Betul. Betul. Menit akhir apa Romeo baca anunya. Dan Zul, tegang gak sih penalti? Alhamdulillah. Hah? Tegang gak sih? Ya, tegang banget. Waktu itu apa yang Tapi ada di waktu itu aku sebelum penalti udah diganti. Oh, Udah oke. diganti. Jadi nggak sempat ikut nendang penalti. nggak sempat ikut penalti ya, Zul. Ikut Tapi berdoa di pinggir cadangan. tapi gimana Zul? Begitu prit dan menang kita luar biasa. Luar biasa, seneng banget. Siap. Nangis terharu juga. Masya Allah. Dan perjalanan Zul saat ini sudah sampai di titik senior ya. Dan apa namanya Zul ini itu bermain sebagai playmaker. Playmaker kalau nggak tahu ya, kalau Papa Romeo ini sih bukan pelatih, bukan pundit football. Papa Romeo melihat ketika Papa Romeo main PES nih ya, itu ada attacking midfielder, central midfielder, dan defensive midfielder. Nah, Zul ini ada di mana sih? Kalau saya sih lebih ke attacking ya. Attacking midfielder ya. Tapi kadang juga box to box. Jadi Oke. ikut menyerang, ikut bertahan juga. Oke. Berarti apa namanya? Maybe kalau misalkan kita lihat siapa sih gelandang box to box atau istilahnya central playmaker lah ya istilahnya. Itu ada Steffi Gerrard, ada Andrea Pirlo, mungkin seperti itu. Iya. Atau mungkin kalau di senior Persibaya mungkin siapa? Arif William atau Makan Konate? Konate. Oke. Konate. Nah, Zul ini berarti apa namanya bisa dikatakan gaya bermainnya seperti siapa? Waduh. Konate? Ya, belum tahu juga. Belum tahu. Oke. Nah, Yang tapi menilai orang. at least playmaker ini adalah kunci di dalam permainan sepak bola. Iya. Zul. Dan berarti passing harus akurat kan, Zul? Nah, pernah nggak sih biasanya yang favorit itu striker tuh? Kenapa kok milih jadi playmaker? Dulu sebelum jadi playmaker saya main winger waktu masih di IM itu. Winger back atau winger penyerang? Penyerang.
Berarti seperti Octavianus Fernando Iya, atau seperti Irja gitu ya? Kok Terus- bisa akhirnya jadi di... Terus waktu itu sama pelatih di IM suruh pindah coba main gelandang. Oke. Ya udah saya manut aja. Ya udah akhirnya sampai sekarang main Udah nyaman gelandang ya? sama playmaker itu. Oke. Karena istilahnya kalau playmaker itu lebih identik dengan nomor 10 ya Zul ya? Iya nomor 10. Jadi memang benar-benar yang memegang, Mengatur irama. mengatur ritme kan Zul. Dan ya Papa Romi doakan Zulfikar ini itu apa ya, ada yang berbicara bahwa Zul ini seperti Pirlo gaya bermainnya. Bener gak sih? Kurang tahu juga kan orang-orang yang nilai. Tapi kalau boleh tahu pemain pemain idola di Eropa siapa sih Zul? Berarti kan kalau kita seperti Papa Romi waktu itu sempat wawancara Octavianus Fernando, dia suka banget sama Iniesta. Berarti kan gaya permainannya tidak jauh-jauh dari sana. Nah kalau Zul siapa sih pemain favoritnya? Sama juga kayak Mas Alvan. Iniesta. Suka Barca juga. Fisca Barca, Hala Madrid. Ya. Enggak, tapi Papa Romi enggak terlalu di Spanyol. Papa Romi suka di Itali, di apa namanya Serie A, Inter Milan. Benar-benar. Tapi Zul ini apa namanya Fisca Barca ya. Dan apa namanya Iniesta adalah istilahnya influencer bagi Zul untuk menjadi seorang playmaker ya Zul ya. Zul, one day, kalau misalkan Zulfikar ini membela senior, dan saat ini kan sudah membela senior nih, at least starter. Kira-kira kalau di Indonesia pengen lawan tim siapa sih? Kalau di Indonesia pengen lawan tim Bali United. Why? Kenapa Bali United? Karena Kenapa kok nggak milih Arema atau Persija gitu Sul? yang gimana ya? Why? Berarti kan ada kenapa kok memilih Bali United? Apa karena Bali United bertabur bintang dan Ya bertabur bintang juga. Sebenarnya banyak juga kan yang bertabur bintang, tapi nggak tahu, cuma pengen lawan Bali aja. Siap. Papa Romeo doakan mudah-mudahan Sul bisa tercapai impiannya untuk versus Bali United. Tapi kalau boleh tahu waktu Elite Pro belum ada ya Bali United ya? Ketemu udah. Oh, udah. Di Waktu di Liga 1 yang 2018 juga ketemu lawan Bali juga. Oke. Dan kita menang sih. Menang, alhamdulillah menang terus, nggak pernah kalah. Sebetulnya kalau Papa Romeo lihat itu Persebaya ini sudah punya struktur yang sangat kuat dalam apa namanya membangun tim, dan pemain muda yang dipromosikan ini jujur Papa Romeo suka banget karena berarti pengelolaannya jalan gitu loh. Dan kira-kira target Zulfikar ke depan ini apa? Target sama Persebaya? Iya. Target saya sih yang penting saya tetap tunjukin kemampuan saya, dan mungkin seiring waktu berjalan nanti semoga bisa dapat kesempatan. Amin. Papa Romeo itu Yang penting kasih maksimal aja. komitmen ya sudah, komitmen, dan Papa Romeo itu pengen banget. Sebetulnya Papa Romeo itu juga pengen banget latihan bareng Zul ya. Papa Romeo ini skillnya Zul kayak CR7, Cristiano Ronaldo. tapi nggak tahu tendangnya kemana, bola lari kemana. Tapi waktu itu memang Papa Romeo pengen bikin konten sama Zul ini latihan ya, lapangan latihan ya. Cuman kita belum dapat lapangannya, mungkin one day Zul kita ya sparring. Gimana sih kalau pemain sepak bola pemanasannya itu kok saya lihat itu ada loncat-loncat begitu, zigzag. Karena sebenarnya Papa Romeo itu dulu itu cita-cita jadi pemain bola, dan sempat waktu itu dianterin sama almarhum bapak saya ke Dolok. Dan ya karena waktu itu masih anget-anget, ya cuma gara-gara subasa saya itu. jadi akhirnya pengen main bola, tapi ya nggak kecapean, akhirnya jadi kerja di bank, akhirnya jadi vlogger kayak gini gitu. Tapi Zul, ini juga menarik apa namanya bahwa Persebaya ini kan memang memiliki dua rival, Zul. Ya, itu sangat dari Papa Romeo kecil lah. Intinya kalau udah sama Persija, kalau sudah sama Arema pasti Lebih gengsinya tinggi lah ya. Tapi Papa Romeo tidak akan membicarakan bagaimana
hal-hal yang buruk yang terjadi ya, bahkan sampai hilangnya sebuahnya. Papa Romi tidak akan berbicara di sana, tapi Papa Romi ingin tahu makna rivalitas bagi Zulfikar. Perlu nggak sih rivalitas itu? Kalau rivalitas di dalam lapangan sih perlu. Sangat perlu ya. Soalnya kan juga gengsi itu kan. Betul. Kalau kita misalnya kalah. Betul. Karena sebetulnya hampir di semua negara punya rivalitas. Iya, pasti. Contoh Visca Barca pasti Hala Madrid kan gitu kan. Kayak Inter Milan pasti musuhnya Milan gitu kan. Atau kalau nggak gitu musuh derby di Italia, musuh Juventus kan seperti itu. Berarti Zul menilai bahwa rivalitas itu perlu. Dan pengen nggak sih next lawan Persija Arema? Pasti juga pengen juga. Tapi di Elite Pro belum ketemu ya waktu belum itu? ketemu. Tapi ada ya mereka ada. ikut? Semua tim Liga 1 pasti ada U20-nya. Oh, waktu itu tidak ketemu kenapa, Sul? Karena beda grup. Oke. Waktu itu grupnya sama siapa aja, Sul? Awalnya penyisian. Awal itu sama Bali, Kalteng, Borneo, terus sama Persipura, PSM. Setelah itu diambil dua yang terbaik atau 3? Diambil kan 3 grup itu diambil ya 2 ya, dan berarti langsung di semifinal langsung 8 besar dulu. 8 besar dulu ketemu sama 8 besar ketemu sama Bayangkara. Terus Persela sama PSS Sleman. Tapi mereka Arema sama Persija masuk juga? Aremanya yang nggak lolos waktu itu. Persija yang lolos ya? Persija yang lolos. Mantap lah. Dan memang jangankan pemain, Papa Romeo atau mungkin penonton yang ada di sini itu kalau sudah lawan Persija, lawan Arema itu, waduh dulu udah kayak kalau Papa Romeo di kantor itu, waktu itu kalau nggak salah di kantor waktu Persibaya kalah 4-0 di Kanjuruhan itu kan waktu itu aja di kantor itu kayak aduh kok ini tapi ya itulah bumbu di dalam sepak bola ya, karena kita memaknai berarti rivalitas itu harus ada ya, Zul. Harus ada karena dia itu gengsi, bumbu gitu kan ya. Zul, Papa Romi juga kemarin kan posting di Instagram banyak banget yang pengen ngasih pertanyaan ke Zul. Papa Romi boleh bacain ya? Iya. Dan ini dari yang pertama, Zul. Dari Mahar Tama 7. Wah, ini suka Cristiano Ronaldo mungkin ya. Mahar Tama 7. Panggilannya apa? Maksudnya mungkin Zul ini punya panggilan nggak sih? Nama panggilan mungkin ya? Apa panggilannya? Zul, iya. Oh. Ya, berarti sudah terjawab. Mas Mahar Tama panggilannya Zul. Namanya Zulfikar Ahmad. Zulfikar Ahmad. Nomor punggung berapa, Zul? Nomor punggung 72. Why? Kok milih 72? Karena dari Liga 1 U19 dulu itu. Udah pakai nomor 72. Waktu itu kan nggak boleh sama nomornya sama senior. Nggak boleh ya? Kalau yang junior nggak boleh sama juga ya? Waktu itu nggak boleh, waktu tahun itu nggak boleh. Kalau sekarang sudah boleh? Sekarang udah boleh. Tapi kan Zulfikar sudah ada di senior kan sekarang kan ya? Iya, tapi tetap pakai nomor 72. Siap. Tapi Zul, sekarang kan Liga nih lagi berhenti ya. Aktivitasnya berarti apa Zul sekarang? Aktivitas ya latihan aja di rumah. Masih latihan ya? Masih latihan ya? Karena kalau nggak salah Papa Romeo lihat Instagramnya official Persibaya bahwa pemain ini disuruh untuk tetap jaga kondisi ya. Tetap jaga. Siap ya. Mudah-mudahan lah kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir gitu loh Zul. Jadi Papa Romeo pengen banget lihat Zulfikar ini tuh passingnya katanya kayak Pirlo katanya. Zul, ini ada dari Mas Fandiswan. Jika bisa memilih, kira-kira selain di Persibaya, Zulfikar akan memilih bermain bersama tim mana? Mungkin kalau misalkan one day, kita kan namanya angan-angan ya, kalau misalkan di Liga 1 sih, kalau nggak di Persibaya di mana sih? Waduh ini, kalau di Liga 1-nya sih Persibaya ya? Persibaya pastinya. Siapnya, jadi tetap di Persibaya, karena kan ada kontrak di sana kan ya. Jadi kita skip ya Mas Fendi. Dan jika main di Persibaya, ingin melawan klub lokal dari mana? Dan klub internasional dari mana? Ini tadi kalau klub lokal sudah ya, Bali United tadi ya, pengen banget ngelawan Bali United, karena di Bali United banyak banget
tim bintang, ya. Dan kalau klub internasional, misalkan nih, kan kemarin sudah lawan Sabah FA, ya namanya kita bercita-cita ya, mau lawan Juventus, mau lawan, kira-kira Zul ini pengen lawan siapa sih? Gak apa-apa, kita ngomongin Eropa juga gak apa-apa. Lawan apa ya? Kurang tahu juga, belum ada. Barcelona? Boleh juga itu. Lawan klub favoritnya dari Mas Zulfikar, Barcelona. Jauh Mas Harley itu, Lee Harley namanya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Eduardo Satrio, Edward Ifak Dalam, itu pemain Persipura. Edward Satrio. Role model atau idola untuk di Indonesia dan internasional siapa? Kalau internasional tadi sudah ya, Zul. Kita tadi apa namanya, Iniesta ya. Iniesta. Kalau dari lokal siapa, Zul? Kalau dari lokal ada Mas Evan Dimas. Mas, Evan Dimas. Oke. Why? Sebenarnya posisinya sama ya? Sama juga, itu juga. Yang Kenapa mengidolakan Evan Dimas, Zul? Karena dari gaya bermainnya juga. Sama ya? Saya suka visi misinya, terus pokoknya banyak yang lebih dari dia yang saya suka. Klub untuk pemain Indonesia, Zulfikar mengidolakan Evan Dimas. Tapi memang Evan Dimas ini waktu awal-awal kemunculannya bersama Coach Indra Safri ya kalau nggak salah, waktu timnas yang menang di Sidoarjo itu kalau nggak salah ya, juara ya. Memang setelah eranya Firman Utina, Ahmad Bustomi, Papa Romeo melihat satu playmaker yang sangat pintar dalam mengatur ritme, tempo permainan, dan itu ada di Evan Dimas. Walaupun saat ini Doi ada di Persija, kita tidak bisa elak bahwa Evan Dimas adalah salah satu playmaker yang luar biasa menurut. Dan gaya permainan Zulfikar ini, Papa Romeo tunggu Zul, ya. Mudah-mudahan bisa langsung di senior dan syukur-syukur timnas. Amin. Ya mudah-mudahan ya. Papa Romeo tunggulah pokoknya. Kemudian, ini ada Asriono Muhindro ya. Jadi kita ini ada di kafenya Mas Asriono Muhindro ya, yang punya Nia Cafe. Jadi ya kurang lebih ini Zul ya. Niat. Nanti kita akan next wawancara dengan Asriono Muhindro. Doi ini juga pencinta sepak bola, Zul. Ya, dia itu mungkin posisinya itu gelandang, sayap, kiri dan kanan, serba bisa lah. Apa target yang ingin dicapai dari diri sendiri dan Persibaya? Kita mulai dari diri sendiri. Targetnya Zul ke depannya apa sih? Target saya ke depannya ya tetap semoga bisa berkarir di sepak bola. Oke. Yang pasti starter ya, Zul? Iya, starter juga. Oke. Dan untuk di Persebaya harapannya? Di Persebaya yang targetnya ya semoga bisa dapat juara targetnya ya tahun ini sebenarnya. Banget kadang-kadang ada cor itu loh. Jadi terhenti gitu loh ya. Jadi Bapak Romeo juga sampaikan seperti slogan dari Dul Bonek dan Persibaya, Triwani, wani pakai masker, wani jaga jarak, dan wani cuci tangan, itu salah satu untuk menghajar namanya cor ya. Oke, itu tadi pertanyaan sudah selesai dari Dul sekalian yang sudah Bapak Romeo bacakan. Ya sekarang kan memang lagi pandemi ya, Su. Apa yang paling dirindukan dari Persibaya? Rindu kebersamaan, kekeluargaannya. Ya. Lama ya, udah 5 bulan ya. 5 bulan. Tapi memang nggak bisa ya untuk kalau Bapak Romeo lihat di Instagram itu kan ada latihan bareng kalau nggak salah di Marina ya itu ya. Itu Zul nggak ke sana? Belum ikut. Oke, berarti cuma latihan di lapangan online aja. Online ya. Online belum ada. Oh. Terakhir itu waktu puasa itu. Oke. Jadi kalau Papa Romeo lihat story-nya Zul ini latihan ya, Zul di lapangan kadang-kadang nggak tahu kapan Zul gulung-gulung gitu nggak tahu habis apa namanya challenge atau gimana gitu kan. Dan yang pasti kita harapkan yang terbaik bagi
Zulfikar Ahmad. Kalau boleh tahu berapa bersaudara, Zul? 2. Saya Dua, anak ya? pertama sama ada adik 1. Adik juga main bola? Adik enggak. Oh. Enggak. Tapi bapak dulu, tadi kan ceritanya bapak Iya. main bola kan, Zul? Dulu emang pemain. Cuma di IM Hitam. aja, di SSB aja, nggak sampai ke lebih tinggi gitu enggak. Berarti bapak juga alumni Indonesia Iya. Muda ya? Playmaker juga, Zul? Iya, playmaker juga katanya. Udah bibit lah ya, karena katanya itu kalau buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Zul, kalau mau dicamil Oh, monggo. siap. Dan mungkin apa namanya, Zulfikar ini juga yang waktu itu yang promosi berapa orang, Zul? 3. Dari kalau kok yang dari Elite Pro ke senior, U20 ke senior, yang promosi ke siapa aja? Koko, Hernando. Oh, yang kemarin ada 6. Hernando, Koko, Supri, terus Rido, Kemal sama saya. Siap. Sama Zul, ini ada lupa Papa Romeo. Pertanyaan, kalau nggak salah di Instagramnya Zulfikar itu ada Surabaya Purwokerto. Iya. Berarti Zul ini asli mana sih? Saya lahir di Purwokerto. Oh, lahir di Bapak waktu itu. Ayah asli sini, ibu dari Purwokerto. Oke. Jadi dulu lahir di sana, terus sempat sekolah TK di sana. Oke. Jadi waktu pas pindah ke sini kelas 1 SD, baru sekolah di sini, besar di sini. Oke. Dan sekarang berarti kalau misalkan kuliah tuh ya, berarti kan sekarang kuliah kan sih? Iya. Itu biasanya nanti itu bisa untuk ikut tanding biasanya, bisa gitu. Kuliah. Di kampus. Karena kayak misalkan di waktu itu Bapak kan kampusnya UPN tuh, Heeh. ya ada juga biasanya diikutkan untuk ikut pertandingan. Mewakili kampus. Mewakili kampus, ikut juga Zul? Ya belum pernah ikut sih, cuma sering diajak. Tapi kalau mewakili kampus harus izin dulu ke Persibaya ya Zul ya, siap. Jadi mungkin sekian ya vlog kita bersama Zulfikar Ahmad. Aku thank you banget Zul. Aku juga Karena terima kasih, Papa Romeo yang terima kasih. Karena Papa Romeo percaya pada Zulfikar. Maybe 2-3 tahun atau 4 tahun ke depan Zul ini bisa akan menjadi sebuah emas di persepak bola Indonesia. Karena banyak banget yang ngomong sama Pak Romeo bahwa Zulfikar ini gaya bermainnya mirip dengan Andrea Pirlo ya. Terakhir Zul, sebelum Bapak closing statement, Zulfikar ada bercita-cita untuk bermain di luar negeri one day? Kalau tidak salah sekarang pemain muda yang bermain di luar negeri itu ada Egy Maulana ya. Kemudian Witan Sulaiman gitu. Ada berencana one day suatu hari pengen sih ada, Pengen, tapi ya? ke timnas dulu aja. Timnas ya Zul. Heeh. Bapak Romeo doakan mudah-mudahan Zulfikar bermain di timnas Indonesia. Berarti untuk yang peluang tahun depan itu apa itu? U20 ya, berarti udah gak bisa ya Zul ya? Sebenarnya Kan tahun Piala sekarang, tahun ini. U20 masih ya. Kan bertandingnya tahun depan tuh, Piala Dunia U20. Nggak bisa udah. Oke, udah usia ya Zul. Tapi Bapak Romeo doakan mudah-mudahan Zul bisa membela minimal timnas U23 ya dulu ya. Amin. Dan sekali lagi thank you so much Zul. Dan next kita coba agendakan latihan fisik bareng karena seru banget loh. Jadi kalau teman-teman ikutin Instagramnya dari Zulfikar, seru banget sih latihan sama teman-teman gitu kan. Tapi sayang siang ya, hari-hari biasa ya. Saya pernah bilang sama Zul, jangan lama-lama Zul, Papa Romeo ini bisa megang-megang masalah usia gitu kan ya. Tapi sekali lagi thank you so much Zul. Dan next kalau Papa undang datang ya Zul. Siap. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo bersama Zulfikar Ahmad. Dan buat dulur-dulur yang menyaksikan channel Papa Romeo, ojo lali lur di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching,
Stay tune everywhere, anywhere. Salam satu nyali, Wani. Nah, Zul, gimana sih caranya kalau pengen jadi pemain Persibaya? Tiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri. Oke. Tapi mestinya kalau dari saya, yang penting jangan tetap semangat, jangan pernah ada rasa putus asa. Oke. Dan jangan bosan-bosan buat latihan. Oke. Keren. Jadi memang harus komitmen dan gini sih. Berarti kalau teknisnya Zul ini kan sebelum masuk ke Persibaya itu kan ada di internal Persibaya ya. Nah, mungkin bagaimana caranya untuk bisa masuk ke Indonesia? Contohnya kalau misalkan Zul ini kan di Indonesia Muda ya. Nah, mungkin gimana caranya untuk masuk ke sana itu? Ikut sana itu. Gak mungkin kan dia akan langsung seleksi ke Persibayanya. Pasti kan dari klub internalnya Persibaya kan ada berapa?